Selamat siang, Miss Rita. Hari ini kelompok kami dari grup F yang terdiri dari saya, Grand Season, Henry Towe, Imade Sastra, dan Rivaldo Juvens akan mempresentasikan analisis investasi saham Antam, Tins, dan Inco. Next. PT Aneka Tambang atau yang disebut juga dengan ANTM adalah anak perusahaan BUMN pertambangan Inalum yang memproduksi berbagai macam mineral seperti emas, nikel, ferronikel, perak, dan juga boksit. PT ANTM memiliki persentase saham publik sebesar 35% dan Inalum atau Indonesia Asahan Aluminium sebesar 65%. Kinerja saham Antam memiliki return aritmatik sebesar 4,6% dan return geometrik sebesar 3,94%. Next. Stimulus Antam adalah peningkatan harga nikel yang meningkat di Indonesia sebanyak 12,8% di bulan Desember lalu, dan jika dibandingkan dengan harga di bulan Januari. Dan peningkatan pada penggunaan nikel di Cina meningkat karena adanya proses produksi mobil listrik dan juga stainless steel. Oke, next. Selanjutnya ada PT Timah Tbk atau yang disebut dengan TINS. Bergerak di pertambangan dengan memproduksi timah. Memiliki kepemilikan saham dengan Antam. Return yang dihasilkan aritmatik dan geometrik sebesar 3,31% dan 2,42%. Dan ini bisa dilihat juga tabel-tabelnya. Stimulus TINS, peningkatan perekonomian di dunia dan negara lain, sehingga manufaktur pada produk elektronik yang menginginkan timah mengalami peningkatan, sehingga permintaan timah meningkat. Penggunaan timah yang 3 kali lebih banyak pada kendaraan listrik yang sedang direncanakan. Rencana dan strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi pada biaya. Selanjutnya yaitu PT Vale Indonesia Terbuka, yang biasanya nama emiten sahamnya itu adalah Inco. Jadi Inco ini bergerak di pertambangan yang memproduksi dan memproses nikel. PT Vale Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan asing yang memperoleh izin usaha dari pemerintah Indonesia, yang dimana memiliki return yang baik dengan resiko yang tergolong tinggi dari kompetitornya, yaitu 13% dan 2,3%. Stimulus Inco. Jadi stimulus Inco ini adalah munculnya kampanye green energy yang mendorong produksi mobil listrik, yang dimana pada era saat ini seluruh perusahaan otomotif khususnya yaitu otomotif mobil benar-benar mendorong produksi mobil listrik. Selanjutnya yaitu penjualan perusahaan yang tetap dan terjaga karena memiliki kontrak jangka panjang dengan konsumen. Next. Selanjutnya, korelasi dalam saham. Yang pertama itu ada korelasi antara Inco dan TINS, yang dimana covariance-nya yaitu 0,016185,816 dan korelasinya adalah 61,77%. Lalu ada Inco dan Antam, yang dimana covariance-nya yaitu 0,015196,412, yang dimana korelasinya adalah 54,95%. Lalu ada korelasi saham TINS dan Antam, yaitu covariance-nya adalah 0,02366196 dan korelasinya yaitu 69,12%. Dari data tersebut, korelasi tertinggi dimiliki oleh TINS dan Antam, yaitu 69,12% dengan kepemilikan yang sama, yaitu Inalum. Selanjutnya, yaitu korelasi terendah dimiliki oleh Inco dan Antam,
yaitu 54,95%. Next. Lalu jika kita memiliki portofolio itu, kita akan memasukkan saham di saham Inco sebesar 35%, saham TINS di 30% juga, dan saham Antam di 40%. Kita memilih saham Antam sebagai yang tertinggi itu karena saham Antam itu memiliki return yang paling tinggi. Jadi kita memilih saham itu sebagai saham terbesar. Hasil portofolio kami itu sebagai berikut. Arithmetic return-nya itu sebesar 3,78%, geometric return itu di 3,06%, variance di 0,0177, 83, 856, standar deviasinya itu di 0,133, 3, 5, 6, 124, mean-nya itu di 0,037, 830, 741, dan Sharpe-nya itu di 1,8, 795, 06, 793. Next. Itu dia presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok F. Terima kasih telah menyaksikan, dan maaf jika ada salah-salah kata.